Hizbullah terus melancarkan serangan ke perbatasan Lebanon yang terletak banyak tentara Israel. Pasalnya Hizbullah terus menargetkan kendaraan, pos militer hingga kamera pengintai tentara Israel yang berada di perbatasan Lebanon. Lantas inilah sejumlah rentetan serangan Hizbullah yang melumpuhkan posisi tentara Israel. سمي بالله. أحسنت أحسنت. يا صاحب الزمان. الله أكبر. يا صاحب الزمان. أحسنت أحسنت. Pasukan Yaman yang bernama Al-Houthi gerak cepat membantu militan Hamas. Menanggapi bantuan tersebut, Israel mengaku bahwa Al-Houthi secara cepat membantu Hamas hingga melancarkan serangan udara. Meski begitu, Israel yakin bahwa negaranya bisa menang lantaran mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel, yakni Laksamana Muda Daniel Hagari pada Jumat 20 Oktober. Pihaknya mengatakan bahwa Al-Houthi telah melakukan serangan udara dan ikut campur dalam perangnya dengan Hamas. Menanggapi serangan tersebut, Hagari mengatakan angkatan udara Israel siap untuk menghalau serangan Houthi. Bahkan pihaknya mengancam akan melancarkan serangan udara balasan ke jalur Gaza. Hagari menyebut serangan itu akan dilancarkan dengan kecepatan yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Dalam pernyataannya, Hagari mengaku Israel siap melindungi diri dari potensi serangan Houthi. Pasalnya, ia mengklaim Israel memiliki pertahanan udara terbaik di dunia dan siap menghadapi berbagai ancaman. Ia pun yakin bahwa Israel mampu menangkis serangan Houthi lantaran memiliki bantuan kuat dari Amerika Serikat. Terlebih Amerika Serikat terbukti mampu menangkis serangan udara dari Houthi. Diketahui sebelumnya kapal Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan dari Yaman. Serangan itu diluncurkan oleh pasukan Al-Houthi yang hendak menyerang Israel pada Kamis 19 Oktober. Hamas semakin kuat lantaran mendapat dukungan dari gerakan Ansarullah. Adapun gerakan Ansarullah telah menembakkan 3 rudal ke Israel hingga menargetkan Amerika Serikat. Lantas inilah profil gerakan Ansarullah.
Dikutip dari tribunnews.com, gerakan Ansarullah berasal dari Yaman. Ansarullah telah melawan koalisi internasional pimpinan Arab Saudi sejak tahun 2015. Mereka pun menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Sebaliknya, gerakan Ansarullah melayangkan ancaman untuk Israel, termasuk dalam perang Hamas Israel yang memanas pada 7 Oktober silam. Gerakan Ansarullah mulai membantu militan Palestina. Hal ini dibuktikan dengan rudal yang ditembakkan dari Yaman menuju ke utara arah Israel. Beruntungnya rudal tersebut berhasil dicegat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, pemimpin Ansarullah yakni Abdel Malek Al-Houthi memberikan peringatan yang mengatakan agar Amerika Serikat tidak melakukan intervensi dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Tak tanggung-tanggung, Abdel Malek pun mengancam bahwa pasukan Ansarullah akan membalas dan menembakkan rudal ke arah Amerika Serikat. Kelompok militan Hamas merilis rekaman yang menunjukkan granatnya berhasil menghancurkan tank Merkava milik Israel. Adapun penghancuran itu terjadi di dekat jalur Gaza, sementara tank Merkava diklaim sebagai kendaraan lapis baja terbaik milik Israel. Video yang dirilis Hamas pun telah beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat Hamas meluncurkan granat kumulatif random RPG-7 oleh drone Hamas. Senjata itu langsung dijatuhkan ke tank Merkava Mk4 Israel. Serangan tersebut mengenai bagian belakang tank, tepatnya di tempat penyimpanan amunisi putaran pertama. Namun memang serangan itu tidak menunjukkan ledakan yang mengakibatkan tank Merkava kehabisan amunisi. Sementara Merkava merupakan tank inovatif yang mampu mengirim amunisi dengan cepat. Penghancuran tank tersebut membuktikan bahwa Hamas dapat dengan cepat beradaptasi di medan perang. Militer Israel mengatakan bahwa telah bersiap melancarkan serangan darat ke jalur Gaza, namun kini Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mendorong Israel agar menunda serangan darat. Kondisi itu dikarenakan Hamas semakin kuat didukung oleh berbagai militan. Dikutip dari The Times of Israel, hal tersebut disampaikan oleh Gedung Putih. Mereka telah melakukan pertemuan sebelumnya dengan Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden. Dalam pertemuan tersebut, Biden menyerukan agar Israel tidak melancarkan serangan darat terlebih dahulu ke jalur Gaza. Pihaknya meminta agar serangan itu ditunda hingga banyak sandera yang dibebaskan. Gedung Putih pun menghubungkan serangan Hamas dengan dorongan normalisasi Israel-Saudi. Di satu sisi, Hamas semakin bertambah kuat berkat dukungan dari berbagai pihak, seperti diketahui militan Lebanon Hizbullah hingga pasukan Al-Houthi dari Yaman yang mendukung Hamas. Tak hanya itu, namun gerakan Ansarullah Yaman, sayap militer Al-Qassam hingga Al-Quds turut mendukung Hamas. Masuk dulu ya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menampakkan diri di rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Golkar. Gibran hadir menggunakan batik bernuansa kuning. Ia pun masih bungkam saat dicerca pertanyaan oleh wartawan. Gibran hadir di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli pada Sabtu 21 Oktober. Kehadirannya pun telah ditunggu oleh sejumlah awak media yang ingin mendapat keterangan dari putra sulung Presiden Joko Widodo. Terlihat Gibran menggunakan batik bernuansa kuning dan biru. Kedatangan Gibran di kantor DPP pun disambut oleh petinggi Golkar. Ia langsung dikawal masuk ke dalam kantor meski terhalang oleh sejumlah wartawan. Sementara Partai Golkar resmi mendukung Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Golkar yakni Erlangga Hartarto. Ia mengatakan dukungan Gibran sebagai cawapres Prabowo merupakan hasil pertemuan dengan Ketua DPP tadi malam. Al-Qassam kembali menunjukkan kesadisannya dalam perang Hamas Israel. Pasalnya, Brigade Al-Qassam terlihat menyeret 2 tentara Israel yang sudah tidak berdaya. Adapun video itu diunggah oleh Sondekika Haber pada Sabtu 21 Oktober. Dalam video itu terlihat 2 tentara Israel tergeletak tak berdaya di dekat sebuah tank. Wajah 2 tentara itu terlihat babak belur, lantas seorang pria yang disebut Brigade Al-Qassam menyeret salah satu tentara Israel itu. Saat diseret, pria tersebut tampak pasrah dan hanya menatap rekannya yang tergeletak. Terlihat pria itu tak melakukan perlawanan sedikit pun. Rupanya ada tentara Israel lain yang diduga pingsan dengan kondisi
perlumuran darah. Dalam video itu dinarasikan sebagai aksi penghancuran terakhir bagi tentara Israel. Sayangnya tidak dijelaskan secara rinci lokasi hingga waktu terkait aksi Brigade Al-Qassam. Begitu sebaliknya Israel belum memberikan komentar terkait tentaranya yang ditangkap oleh sayap militan Hamas. Hizbullah kembali menghancurkan pos militer tentara Israel di perbatasan Lebanon. Adapun tentara Israel itu ditembak tewas saat sedang menyiapkan senjata di Barak Honin. Video detik-detik serangan Hizbullah beredar di media sosial. Dilaporkan serangan itu terjadi pada Jumat 20 Oktober 2023 di Barak Honin atau Ramim yang berada di perbatasan Lebanon. Dalam video itu terlihat beberapa tentara Israel sedang mempersiapkan senjata di baraknya. Namun mereka tak sadar sedang dibidik oleh musuh atau militan Hizbullah. Tak lama kemudian Hizbullah langsung meluncurkan peluru kendali ke arah tentara Israel. Serangan itu langsung menghancurkan Barak Honin hingga menewaskan tentara Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.